Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wajaba alaina bis-shaum fi syahri Ramadan. Syahrul mubarak, syahrul maghfirah, wa syahrul ibadah, wa syahrul Qur'an, fihi ayatun minal Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kami hormati dan yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asubag Tata Usaha, Bapak Ibu Kasih, penyelenggara dan seluruh JFU, Kementerian Agama Kota Palembang, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur berjamaah di Masjid Azhariyah, kantor Kementerian Agama Kota Palembang ini yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah karena pada siang hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan malam tadi kita melaksanakan tarawih, witir, ya, kemudian mendengarkan tausiah serta melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah lainnya, yang ini merupakan karunia yang besar yang diberikan Allah kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang suci ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kita harus bersyukur? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan yang kita lalui, ada satu bulan yang dimuliakan Allah, itulah disebut dengan syahrul Ramadan. Bulan Ramadan, bulan puasa. Dalam satu bulan itu ada satu minggu, ada satu hari yang dimuliakan oleh Allah, itu hari Jumat. Dan dalam 24 jam ada satu waktu yang paling dimuliakan Allah, itulah yang kita kenal dengan sepertiga malam. Maka oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang saya sampaikan artinya bahwa di bulan Ramadan tahun ini adalah merupakan satu bulan yang dimuliakan Allah, dan Allah akan memberikan kemuliaan itu kepada orang yang memuliakan bulan tersebut. Sebab tidak akan diberikan kemuliaan kalau kita tidak memuliakan bulan ini. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak manfaat puasanya itu tidak didapatkan olehnya, sehingga perubahan tingkah, perubahan ucapan, perubahan watak, ya, perubahan rasa hati, ya, tidak berubah. Dia puasa saja dapat menahan lapar dan dahaga, tapi cara kehidupan sehari-harinya tidak berubah. Berarti dia belum mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Kalau seandainya bulan kemarin atau bulan puasa kemarin, ya, tidak ada peningkatan cara kita, keimanan kita, ibadah kita, silaturahim kita, dan lain sebagainya, itu tidak meningkat, ini tanda tanya. Ya. Bulan tarbiyah, bulan syahrul Ramadan, bulan pendidikan ini berarti tidak ada hasil.
hanya dapat menghasilkan menahan lapar dan dahaga saja. Inilah yang disabdakan oleh Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak umatku itu yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan nilai ibadah puasanya itu. Hikmah puasa tidak dapatkan, hanya dapat menahan lapar dan dahaga saja. Nah, kita selaku umat Nabi Muhammad, selaku orang yang beriman, orang yang baik di sisi Allah, itu harus ada perubahan. Sebab hari yang akan datang itu, hari yang telah kita jalani, tidak akan kembali lagi. Lan tarjil ayyamil madha. Hari yang telah lalu tidak akan kembali lagi. Jadi belum tentu kita akan bertemu dengan puasa di bulan depan atau tahun depan. Ya. Jadi kalau kita tidak ada perubahan dalam rangka kita berpuasa di bulan Ramadan ini sungguh sangat disesatkan. Ya. Nah, perubahan yang macam mana puasa itu? Perubahan membentuk jiwa la'allakum tattaqun, yaitu membentuk jiwa yang bertakwa. Kenapa jiwa yang bertakwa? Karena jiwa yang bertakwa itu pribadi yang bertakwa, ya, kemudian tingkah laku yang bertakwa, ucapan yang bertakwa, berpikir yang bertakwa, bertindak yang bertakwa itu adalah satu makom, tingkatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam kitab Yahyaul mengatakan bahwa ada 5 tingkatan manusia. Nah, 5 ini ada pada diri kita semua. Yang pertama adalah tingkatan muslim, Islam, ya. Ya, kalau ditanya agama apa? Agama Islam. Ya, di KTP-nya Islam. Ya, BIN-nya orang tuanya Islam. Nah, kita semua Islam. Menyatukan, ada Islam yang sebenarnya masuk Islam karena dia tertarik dengan Islam, ada Islam karena keturunan Islam. Dan kita alhamdulillah walaupun yang macam-macam, ya, tetapi kita adalah umat muslim, orang Islam, tingkatan pertama. Setelah Islam dia mukmin, beriman. Cuma banyak orang Islam tapi tidak beriman. Coba lihat bapak-bapak, ibu-ibu, diperintahkan Allah untuk sholat, ya, orang Islam tapi tidak sholat. Diperintahkan Allah untuk puasa, orang puasa semua, dia tidak puasa. Berarti hanya tingkat Islam saja. Lu imannya, sebab iman itu tasdiqu biqalbi wa iqrar bil lisan wa aqalu bil arkan. Itu menurut jumhur ulama, yaitu meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Kalau orang hanya berucap saya Islam tapi tingkah lakunya tidak sebagai seorang muslim yang baik, maka dia belum dikatakan beriman. Puasa ini dipanggil oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bukan orang Islam, tapi orang beriman. Walaupun saum ini, puasa ini masuk dalam rukun Islam, tapi Allah panggil orang beriman. Sebab Allah tahu banyak Islam tapi tidak mau melakukan itu. Ya, makanya apa yang Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kamu. Nah, kutiba ini kan fi'il madhi, ya, fi'il madhi lil amri. Kalau dalam usul fiqh dikatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu, maka perintah itu hukumnya adalah wajib. Yang namanya wajib itu adalah yu'aqabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu dalam madrasah ibtidaiyah, kan? Sanawiyah. Dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia tidak melaksanakan perintah Allah untuk berpuasa. Puasa ini dilakukan bukan hanya umat Nabi Muhammad, tetapi juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad melakukan ibadah puasa. Ya,
ada umat Yahudi. Yahudi itu ya termasuk dari golongan umat Nabi Musa. Dia puasanya setiap hari Sabtu. Nah, setiap hari Sabtu puasanya. Orang Nasrani berpuasa. Ada orang Buddha berpuasa, orang Hindu berpuasa. Ada lagi Jepil lah. Itu puasa dia. Puasanya itu bukan hanya dapat melalapan dan dahaga, lampunya dimatikan. Betul ya? Iya. Lampu lagi dimatikan. Nah, jadi puasa ini memang sudah sejak zaman dulu. Apa tujuan puasa itu? Tujuan adalah untuk membentuk jiwa yang bertakwa. Nah, lalu bapak-bapak, saya ingin ya memberikan kepada kita semua, khusus pada diri sendiri, bahwa puasa tahun ini itu harus kita evaluasi. Hasil puasa kita itu harus kita evaluasi. Yang dapat mengevaluasi puasa kita ini adalah kita semua, diri sendiri, bukan orang lain. Bukan orang tua kita, bukan keluarga kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan kiai kita, bukan. Yang mengevaluasi puasa itu adalah diri kita sendiri. Dan ini sesuai dengan hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku, kata Allah, maka aku sendirilah yang akan membalas puasa orang yang beriman padamu. Nah, ini maksud hadis ini apa? Bahwa menilai tingkatan puasa ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah diri kita sendiri. Kalau seandainya di tahun kemarin kita puasanya sholat tarawihnya bolong-bolong, kalau sama tahun ini itu tidak berhasil. Kalau tahun kemarin kita bolong-bolong, kadang kita tarawih, kadang tidak, ya, apalagi kita makannya banyak, kadang ngantuk, tidur, nah itu sebentar dia tarawih di rumah baik. Ya, ujung-ujungnya tidur bangun-bangun untuk sahur, nah, tarawih lagi. Tahun kemarin. Nah, tahun ini jangan sampai seperti itu. Makan kata Rasulullah secukupnya, jangan makan ya seperti orang kelaparan. Sebab apa? Ada kewajiban lain yang akan kita lakukan. Melaksanakan sholat malam di bulan tarawih, dan sholat malam ini adalah sholat tarawih ya di bulan puasa ini luar biasa, bapak-bapak. Apa kata Rasulullah? Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam. Sholat malam itu ada sholat tarawih dan sholat witir di bulan Ramadan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Sholat tarawih itu kan banyak rakaatnya. Ada yang 8 rakaat. Rakaat ya? Rakaat lebih. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 11, ya. Ada yang 30, Pak. Ada yang 36, ya. Kenapa baca-baca rakaatnya itu? Ya. Kita lakukan karena bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah memberikan kesempatan kepada orang yang beriman dan Islam, di saat dia sebelum puasa banyak meninggalkan sholat, itu ditampil dengan sholat tarawih, dengan sholat sunnah yang kita lakukan. Makanya antara sholat sunnah itu dalam riwayat dikatakan adalah untuk menutupi segala sholat-sholat yang mungkin pernah kita lakukan semasa hidup kita. Dan Rasulullah mengatakan, wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Iringilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik akan menghapuskan semua perbuatan-perbuatan yang jelek. Mungkin kita meninggalkan sholat, ya, itu jelek itu, termasuk sayyi'ah, berdosa itu. Nah, kita ini apa? Dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Sementara di bulan Ramadan ini yang wajib akan dilipat gandakan oleh Allah, sementara yang sunnah itu nilainya sama dengan sholat wajib. Nah, ini bapak-bapak dan ibu. Nah, makanya ya kita perbanyak, kita tingkatkan keimanan kita dengan cara apa? Tidak meninggalkan sholat tarawih. Kalau sholat lima waktu ya jelas, ya itu bukan
bukan jadi menjadi kewajiban, tapi kebutuhan kita. Kalau sholat tarawih ini sunnah, tetapi sunnah kata Rasulullah SAW mengatakan, man ahya sunnata min sunnatin faka'anna ma ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku saja, maka dia itu seolah-olah menghidupkanku. Dan barang siapa yang menghidupkanku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Ini ya, alhamdulillah. Jadi enak kita bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mau bersama dengan Rasul, laksanakan sunnah Rasul. Termasuk sholat tarawih. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat tarawih ini. Ada perbedaan pendapat, oh tarawihnya bagaimana Ustaz? Ada yang sekian, jumlahnya yang sekian. Ya, kita tidak usah lagi itu, kalau bahas seperti itu sudah ketinggalan zaman. Yang pembahasannya sholat atau tidaknya tarawih. Manfaatkan tarawih ini. Tidak bisa sholat tarawih di masjid, misalnya ada halangan, laksanakan di rumah. Ya, ajak istri, ajak anak-anak kita. Kapan lagi? Karena bulan keberkahan ini, ya tidak semuanya kita dapatkan keberkahan itu. Makanya kita selaku orang beriman harus cari keberkahan itu untuk apa? Meningkatkan keimanan, ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang beriman itu dia melakukan semua apa yang dilakukan Rasul. Itu orang beriman. Orang Islam belum tentu melakukan seperti yang dilakukan Rasul. Dia Islamnya saja dia. Ada Islam waktu mau nikah saja, syahadat. Setelah itu tidak lagi. Ada Islam KTP. Nah, sudah mukmin Islam, apa kata Rasul? Apa kata Imam Ghazali? Muhsin. Muhsin, tingkatan yang ketiga adalah muhsin. Muhsin itu baik. Ya, baik. Sholatnya baik itu, sholat yang baik itu apa? Sholat yang seperti Rasul. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti aku sholat. Bagaimana Rasulullah sholat? Ketika beliau melaksanakan sholat, semua pikirannya, semua hal-hal yang menyangkut dengan urusan dunia dia lupakan. Sebab yang dihadapi ini adalah yang maha akbar. Masa maha akbar itu kalah dengan urusan dunia, kalah dengan utang, kalah dengan ini, ya, kalah dengan hujan. Kalau kita sudah melakukan hal seperti itu dengan baik, ya, sholat kita baik, bacaannya baik, rukunya baik, sujudnya baik. Jangan seperti di video itu ya, sholat tarawihnya, ya, 21 rakaat, tapi cuma 10 menit selesai. Ya, nah sekarang sah tidak itu? Sah, tapi tidak tomatina. Dia hanya membaca yang rukun-rukunnya saja. Ya, waktu rukuk dia tidak membaca rukuk. Waktu sujud tidak baca sujud. Ya, ini kan namanya rukun sholat itu. Yang sujudnya itu bacaannya itu sunnah. Ya, waktu di tahiyat akhir, tahiyat itu dia hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Tetapi tidak tomatina. Tidak ada adab ketika menghadap Allah. Coba bapak-bapak ibu menghadap saya. Tidak usahlah menghadap kakak gue. Saya itu kakak pernah baik. Tidak. Nah, waktu ngadep bapak ibu perlu dengan aku. Tapi tingkahnya garuk sini, garuk sana, pakai main HP ini, adung EWA, langsung nanya ke depan kita. Kira-kira bagaimana? Ya, padahal tidak berasa gitu. Minta tolong. Nah, kira-kira bagaimana? Perasaan bapak kalau menjadi saya, gimana? Semua ada. Iya, semua ada. Ya, semua ada. Memang diterima, iya diterima. Tapi ada catatan tersendiri. Nah, begitu juga dengan Allah. Makanya dengan Allah ini, ya bapak-bapak ibu harus kita istimewakan dalam ibadah. Rukuk kita dengan baik, sujud kita dengan baik, bacaan sunnahnya dibaca 3 kali, tahiyatnya bagus, ya. Kemudian iktidalnya bagus, enak kita. Merasakan kehadiran Allah dalam jiwa kita, merasakan kehadiran Allah dalam pikiran kita, merasakan rasa kita kehadiran Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat, maka dia mengatakan anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu
fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, engkau melaksanakan ibadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah akan lihat kamu. Nah, ini Rasulullah. Jadi walaupun Allah tidak dilihat secara zahir mata, secara batinnya, tetapi Allah lihat dan hadirkan Allah dalam beribadah kita kepada Allah. Nah, maka oleh sebab itu, sholatlah dengan baik. Yang sholat baik itu yang Rasulullah katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Kemudian sholat tarawih ini artinya apa? Artinya kan santai. Ya. Arti tarawih itu kan santai. Jadi tidak usah terburu-buru sampai keringetan cucur kalau ya, santai. Misalnya boleh tidak kita minum baju dulu di rumah? Boleh, tidak apa-apa. Lanjut lagi zikir, apalagi di rumah lumayan Pak. Ya. Sejam, 2 jam, salat ya. Allahu Akbar, Assalamualaikum, zikir dulu. Ya. Zikir di bulan Ramadan, baca aja. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Zikir terus, ya. Atau minimal kita baca Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Rasakan dan ingatkan dalam pikiran waktu lisan kita berucap, hati kita berdetak, kita ingat bahwa aku pernah melakukan ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Ingatkan dosa-dosa kita. Nah, di saat itulah Allah akan berikan ampunan. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan sholat malam, beribadah, beristighfar pada waktu malam di bulan Ramadan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Nah, cara mengampunkan dosa itu adalah dengan mengingat dosa-dosa kita. Saya mengucapkan istighfar. Nabi Muhammad SAW itu beristighfar dalam satu hari 70 kali. Padahal Nabi itu maksum, tidak punya dosa. Beliau itu suci dan disucikan oleh Maha Suci. Tidak ada dosa sama sekali. Sejak dia lahir sampai dia meninggal, tidak ada dosa satupun. Hanya satu Nabi yang tidak pernah dosa. Itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi-Nabi lain itu ada dosa. Nabi Adam pernah berdosa? Pernah berdosa ketika dia makan buah kol. Nabi Ibrahim pernah berdosa tidak? Pernah. Ketika dia berbohong, ditanya oleh Namrud, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Tadi dengan patung yang paling besar itu. Bohong dia. Padahal dia yang menghancurkannya. Dia dosa. Jadi nabi-nabi lain itu pernah berdosa. Hanya satu nabi yang tidak pernah berdosa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad, Nabi kita, junjungan kita, toladan kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun dia tidak pernah melakukan dosa, tapi dia beristighfar 70 kali dalam sehari semalam. Ya, nah dibagi dengan waktu sholat 5 waktu istighfarnya. Bila perlu istighfarnya itu 7 kali setiap ya sudah selesai sholat. Astagfirullahaladzim. Istighfarnya berisi Pak. Jangan istighfar tak berisi. Itu kadang-kadang istighfar tidak berisi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak tahu apa itu istighfar. Ya, oke, astagfirullah. Oh, itu kan berisi. Saat kita mengatakan astagfirullah, ya Allah ampuni aku. Nah, kita waktu Allah ingat dosa. Astagfirullah. Cuk, ingatkan apa dosa kita, apa perbuatan kita. Ya, al-azim. Ulangi lagi, astagfirullahalazim. Dan Allah sangat senang melihat hambanya yang merintih, ya, merintih, bahkan meneteskan air mata di saat dia istighfar, itu Allah akan senang sekali. Ketika Allah senang dan melihat dia, ya, melihat kita merintih itu, Allah akan ijabah sepuasnya. Dan maka oleh sebab itu, semua ini harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah muhsin, mukhlis, ya, mukhlis
Mulis itu apa? Ikhlas di dalam beramal, semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Nak dijenguk umum, nak dijenguk umum masih cailah, tidak. Nak kita jadi umum besar atau kecil masih itulah, tidak berubah, tidak berubah. Ini tetap ikhlas. Apapun yang dihadirkan Allah, apapun yang diberikan Allah, kita terima. Kalau masalah urusan dunia ini kecil bagi Allah, ya kita yang besar. Jabatan PLT kan juga tuh hebatnya Pak Dedi. Iya, aduh Pak, hebat tuh Pak Dedi. Angka menangnya lah, PLT-nya lah. Tapi kalau di dalam hati kita tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apanya. Apa yang dikejar dalam jabatan dunia? Yang kita kejar dalam jabatan dunia ini adalah kalau Allah ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, ini yang harus kita kejar. Ridho Allah itu yang kita kejar. Makanya ridho Allah kalau kita dapatkan harus ada keikhlasan dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah muttaqin, orang yang bertakwa, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berpuasa ini dengan puasa yang baik dan benar, dia akan menjadi dan membentuk jiwa kita bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Bintisari awamirillah wajtinabin nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bapak-bapak, ibu-ibu menjadikan diri bertakwa, minta dengan Allah, ya Allah jadikan aku orang bertakwa, berikrar kepada Allah. Bila perlu bapak-bapak, ibu-ibu, ikrar kita itu dalam hati kita, ya Allah, jika aku tidak bertakwa kepadamu, jika aku melakukan maksiat, jika aku melakukan dosa, jika aku melakukan kebohongan, jika aku melakukan ini dan itu, azablah aku ya Allah. Nah itu orang yang bertakwa melihat seperti itu. Berikan aku, laknat aku ya Allah. Nah, ketika ada kita ucapkan seperti itu dalam hati kita, ya, dalam sanubari kita dengan ucapan lapas dengan yakin, setan iblis yang ada pada diri kita itu berlari. Takut ya, sama seperti sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu iblis, jangan kena dekat. Dengan langkah kaki Umar bin Khattab saya sudah berlari ya. Sampai orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itulah bulan Ramadan ini juga disebutkan bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah. Kita dididik oleh Allah, ya, dididik oleh Allah seperti Allah mendidik dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku yang telah mendidik aku dan Tuhanku yang telah membesarkan dan membaguskan akhlakku. Nah, kita di bulan Ramadan ini langsung gurunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara kita untuk berguru dengan Allah tidak ada lain adalah bertagarub, berzikir, membaca sholawat. Bila perlu sehari, Bapak Ibu, ya, sehari itu bila perlu di bulan Ramadan ini sehari. Kalau udah baca Quran, baca Quran, minimal sehari 10.000 kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat yang singkat, sholawat malaikat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa arti sallallahu ala Muhammad? Ya Allah, sampaikan aku sholat. Sholat itu kan artinya gabungkan diriku dengan Allah dan Nabi Muhammad. Nah, ini bapak-bapak ya. Kalau udah tamat baca Quran, syukur-syukur tamat ya. Nah, diselingi dengan membaca sholawat. Ya, sholawat ini tidak bodoh jadi, tidak jadi, tidak di pasar jadi, tidak itu jadi ya. Tidak di jingkong jadi, tidak mati tasbih. Oh, itu riak. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau sholawat itu tetap akan sampai kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Mari kita sama-sama membuka pengajian ini yang sudah saya buka tadi dengan tausiah ya, dan untuk berikut-berikutnya kami harapkan kepada Bapak Ibu semua untuk hadir melaksanakan salat zuhur bersama, kemudian dengan tausiah, dengan giliran nanti kita akan panggil para penceramah kita di Kementerian Agama dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian amaliyah tausiah di bulan Ramadan 1443 Hijriah di Masjid Al-Azhar, kantor Kementerian Agama Kota Palembang secara resmi kami nyatakan dimulai.
Ya, terima kasih. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.